Kadang kan tai lalat itu ada yang di mata itu, Dok. Kalau itu berbahaya nggak sih, Dok? Biopsi itu jadi kita lihat secara mikroskopik sebenarnya tai lalatnya ini normal-normal aja atau memang ternyata menjurus ke keganasan. Gatal, ada perubahan bentuk dari yang tadinya kecil jadi tiba-tiba besar, itu juga wajib diwaspadai. Halo teman-teman Behind Beauty Podcast balik lagi bersama aku Nafila. Di Behind Beauty Podcast kali ini kita akan ngebahas suatu hal yang kadang-kadang bikin kepercayaan diri seseorang tuh menurun, yaitu tai lalat. Yang pasti aku nggak sendiri, aku bersama Dr. Aymayunita Amir di samping aku nih. Halo Dok, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Kamu Alhamdulillah. sendiri gimana? Alhamdulillah baik selalu ya. Kalau di plastik klinik aku baik terus, soalnya selalu dikasih imun booster. Jadi harus selalu sehat gitu ya. Oh iya Dok, kita kan kali ini mau ngebahas tentang tai lalat nih Dok. Mungkin ada beberapa orang yang punya tai lalat dan munculnya di bagian-bagian yang terekspos gitu, kelihatan. Jadi bisa jadi menurunkan kepercayaan diri mereka gitu Dok. Bahkan ada artikel yang bilang kalau tai lalat itu bisa menjadi kanker, kan serem banget ya Dok ya. Tapi kita bahas itu nanti Dok. Sebelum itu aku mau nanya dulu nih Dok, sebenarnya muncul tai lalat itu karena apa sih Dok? Kalau untuk penyebab munculnya sendiri sekarang tuh belum diketahui secara pasti. Tapi faktor yang paling utama biasanya itu yang aku baca diakibatkan oleh genetik. Jadi apabila ibu atau bapaknya punya banyak tai lalat, kemungkinan anaknya pun seperti itu. Nah yang kedua bisa jadi juga akibat paparan sinar matahari yang terlalu lama. Itu juga bisa menyebabkan munculnya tai lalat. Seperti itu. Balik lagi berarti sunscreen itu penting Dok. Bisa pakai sunscreen berarti ya Dok ya untuk bisa untuk mencegahnya. Untuk mencegahnya bisa juga kita pakai sunscreen. Nah, untuk sebelum kita lebih lanjut nih, tai lalat tuh sebenarnya apa sih? Nah, tai lalat itu adalah kumpulan melanosit. Melanosit sendiri adalah zat yang mewarnai kulit. Nah, kalau misalnya dia berkumpul pada satu bagian tertentu, itulah yang menyebabkan terjadinya tai lalat. Tapi tai lalat itu sebenarnya kayak daging gitu Dok? Apa kumpulan kulit gitu? Kulit yang tebal? Kumpulan melanosit tadi, dia bukan kulit, bukan daging, tapi kayak zat-zat gitu yang mewarnai kulit. Harusnya kan dia tersebar nih di warna kulit. Kenapa warna kulit seseorang ada yang lebih gelap, ada yang lebih cerah, itu tergantung jumlah melanosit yang ada di kulit kita. Nah kalau misalnya si melanositnya ini terkumpul nih, misalnya di bagian jidat atau di bagian lengan gitu, itu yang akan menimbulkan yang biasanya kita bilang tai lalat. Oh gitu. Oh makanya ada orang yang punya tai lalat dari lahir itu tandanya genetik ya Dok ya. Tapi kalau misalnya tai lalatnya muncul baru sekarang ini nih pas dewasa gitu. Aku juga sebenarnya ada sih bagian tubuhku yang tiba-tiba muncul tai lalat gitu Dok. Itu berarti kemungkinannya karena matahari ya Dok ya. Sinar juga. UV berarti ya gitu. Selain dari sinar UV itu apa Dok? Ada nggak sih Dok? Kalau sejauh ini sih yang aku baca yang memang paling berperan besar itu ya di sinar matahari sih dan genetik juga. Nah selebihnya itu masih belum diketahui secara pasti. Kalau dari faktor konsumsi makanan tuh ngaruhi nggak Dok? Itu kecil banget sih kemungkinannya, kemungkinan yang bisa menyebabkan jadinya tai lalat, mau konsumsi makanan atau minuman tertentu itu masih kecil banget kemungkinannya. Belum ada penelitian yang lebih lanjut lagi mengenai hal itu. Tuh, buat teman-teman Behind Beauty Podcast mungkin tuh harus lebih rajin lagi pakai sunscreennya ya, jangan sampai di skip sunscreen itu. Oh ya Dok, yang tadi aku udah bilang sebelumnya ya, kalau ada artikel yang bilang kalau tai lalat itu bisa menjadi kanker. Bener nggak sih Dok? Itu kan bahaya banget berarti ya Dok ya kalau kankernya. Umumnya tai lalat yang normal itu ukurannya itu tidak terlalu besar, paling kurang dari 5 cm lah, dan dia itu tidak berubah bentuknya. Nah kan bentuknya tuh biasanya tai lalat yang normal itu ya ada warnanya agak kehitaman atau kecoklatan atau bahkan yang warnanya menyerupai warna kulit aslinya. Oh ada juga ya Dok? Ada juga yang kayak gitu. Bisa juga dia ada rambutnya juga di situ. Nah kalau misalnya ternyata
semakin seiring berjalannya waktu ada tai lalatnya nih makin membesar, terus ada perubahan warna, terus disertai dengan adanya gatal, kadang itu ada kayak perdarahan di situ, itu bisa jadi tanda-tanda keganasan, yaitu kanker kulit. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada keluhan seperti itu di tai lalatnya, bisa langsung segera ke dokter untuk dilakukan biopsi. Biopsi itu jadi kita lihat secara mikroskopik sebenarnya tai lalatnya ini normal-normal aja atau memang ternyata menjurus ke keganasan. Gitu, berarti harus dicek. Itu perubahan warnanya kayak gimana sih dok maksudnya? Perubahan warna kan yang tadi aku bilang kayak normalnya itu sebenarnya coklat atau kehitaman atau juga bisa menyerupai warna kulit. Nah kalau misalnya ternyata dia dalam satu tai lalat itu bentuknya nih irregular, nggak berbatasnya tuh nggak tegas, tapi kayak kayak nggak jelas bentuknya, terus ada warnanya tuh beda-beda, ada 3 warna dalam satu tempat, dan terus dia menimbulkan misalnya harus disertai juga tuh kayak ada gatal, ada perubahan bentuk dari yang tadinya kecil jadi tiba-tiba besar, itu juga wajib diwaspadai. Atau gitu. Muncul darah gitu nggak sih dok? Kalau darah, itu darah. juga termasuk ciri-cirinya dok berarti ya? Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ada di keturunan kita nih, misalnya di ibu, bapak, atau kakek nenek ada juga yang mengalami kanker kulit, jadi harus lebih waspada lagi ya teman-teman. Tuh harus waspada lagi. Kalau memang muncul ciri-ciri yang udah disebutkan tadi sama dokter Aima, bisa langsung ke dokter ya dok ya, untuk dicek lebih lanjut apakah itu akan muncul, apakah itu akan menjadi kanker atau enggak. Tapi itu kankernya kanker yang ganas gitu kah dok, yang berbahaya? Kanker kulit itu termasuk salah satu yang cepat menyebarnya, kayak gitu deh. Jadi kan dia, kulit kita kan luas. Kalau misalnya dia menyebar terus dia masuk ke dalam, apalagi kalau masuknya tuh menyebarnya tuh ke daerah-daerah yang organ penting nih. Organ penting dia akan metastasis namanya. Metastasis jadinya tuh lebih luas lah kankernya, makanya sedini mungkin harus diwaspadai kalau misalnya ada tanda-tanda yang tadi sudah kita sebutkan. Oh gitu. Oke. Selanjutnya nih dok, tapi tuh tai lalat itu bisa dihilangkan secara alami nggak sih dok? Kan mungkin aku juga pernah dengar katanya bisa dihilangin pakai bawang atau ya semacam bumbu-bumbu dapur atau apapun itulah yang ada di dapur, itu beneran bisa nggak sih dok? Nah itu lagi tuh, kalau kayak gitu kan kita sifatnya iritatif ya. Misalnya kayak ada tai lalat nih di bagian wajah, terus kita gosok-gosokin pakai bawang gitu-gitu, itu kan bikin iritasi. Nah yang belum ada nih penelitian juga nih mengenai bahan-bahan herbal seperti itu kan. Jadi menurut aku teman-teman tuh menghindari banget nih yang seperti kayak diolesin bawang ataupun bumbu-bumbu lainnya yang sifatnya malah nanti memperburuk keadaan, malah jadi kulitnya lebih sensitif atau hal-hal lain yang kita nggak inginkan. Atau malah timbul bekas luka kali ya dok ya. Kalau udah bekas luka kan susah lagi ya dok buat ngilanginnya. Tai lalatnya mungkin bisa hilang tapi malah tumbuh luka kan, ada bekas lukanya, gimana tuh, susah lagi ngilanginnya. Tapi dok, kalau mungkin dokter juga pernah dengar juga nih ada krim-krim yang klaim kalau misalnya produk mereka itu bisa menghilangkan tai lalat, itu bener nggak sih dok? Balik lagi tadi, penelitiannya belum jelas. Kalau krim-krim yang udah keluar nih, sebenarnya dia udah ada nggak sih penelitian yang jelasnya, artikel kedokteran yang benernya seperti apa? Nah kalau aku tuh nyari-nyari bahannya itu belum terlalu banyak yang mengenai tai lalat dengan bahan-bahan seperti itu, obat-obatan seperti itu. Yang ditakutkan malah menyebabkan iritasi yang tadi kayak gitu. Makanya temen-temen mungkin bisa lebih waspada lagi, kayak yang pasti-pasti aja, atau kalaupun memang mau mencoba krim-krim tersebut, pastikan yang udah ada BPOM-nya. Jadi udah diawasi kandungan-kandungannya itu apakah berbahaya untuk kulit atau tidak. Iya, takutnya kan gitu ya dok, berbahaya dan malah muncul masalah lain gitu ya dok ya. Kalau misalnya pakai krim kan itu kurang aman ya dok ya. Kalau pakai bumbu dapur apalagi gitu. Ada nggak sih dok caranya atau treatment gitu ya yang bisa menghilangkan tai lalat ini dok? Gimana dok? Nah,
Kalau untuk tai lalat sebenarnya kan dia nih sebagian besar itu nggak mengganggu ya, kecuali dia ada tanda-tanda yang keganasan tadi. Kalau misalnya ingin dihilangkan, biasanya nih orang yang ingin menghilangkan karena di tempat-tempat yang terlihat, misalnya di wajah, akhirnya mengganggu kosmetik. Itu bisa banget dilakukan cauterisasi. Jadi dengan energi panas kita bisa menghilangkan tai lalat tersebut itu. Tapi nanti kita lihat lagi, kalau misalnya ternyata dia agak dalam, kita mungkin lebih kayak diperhatikan lagi apakah kita harus dieksisi supaya lebih rapi kan, apalagi kalau di daerah wajah. Jadi nanti scarnya itu bentuknya itu nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi itu hilangnya secara permanen nggak sih dok kalau pakai electrocauter? Oh, hilangnya permanen ya dok? Permanen. Electrocauter tuh cara kerjanya gimana sih dok? Kayak dia panas terus jadinya sebelumnya kita anestesi dulu. Kita anestesi terlebih dahulu, bisa dengan lokal ataupun topikal. Jadi bisa langsung disuntikan atau dioles dulu, tergantung luas tai lalatnya seperti apa. Nah, habis itu kita menggunakan energi panas untuk menginsisi. Jadi kayak di tipis bagian yang tai lalat tersebut. Biasanya kan ada tai lalat yang menonjol kan. Nah, menonjol itu kan lebih nggak nyaman gitu ya, lebih mengganggu kosmetik. Itu yang biasanya teman-teman sekalian tuh pengen dihilangkan tuh yang seperti itu. Jadi yang menonjolnya itu kita kikis nanti sampai sama rata dengan warna kulit, sampai udah nggak ada lagi. Baru habis itu nanti kita oleskan salep supaya mencegah iritasi. Yang dipakai kurang lebih 3-1 minggu. Tapi itu ada efek sampingnya nggak sih dok? Efek samping tentu setiap tindakan pasti ada. Bisa jadi juga bisa terjadi scar, tapi itu kecil kemungkinannya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga loh kalau akan terjadi scar, apalagi kalau dia tai lalatnya itu agak besar gitu kan. Nah, terus bisa terjadi kemerahan pasca tindakan itu juga. Kan namanya kita melakukan energi panas di situ, bisa terjadi kemerahan ataupun agak bengkak ya, tanda-tanda seperti itu sih. Tapi yang bisa diobatin dengan krim yang nanti kita akan resepkan. Itu berapa lama kira-kira dok kemerahannya atau bengkaknya itu dok? Sampai dengan bisa 3-7 hari, setiap orang tuh berbeda-beda sih. Nggak lama ya, nggak sampai sebulan gitu. Nah, ini termasuk prosedur yang minimal downtime gitu ya dok ya? Oh ya dok, tadi kan kita bahas tai lalat nih dok. Tai lalat itu sama tanda lahir itu sama nggak sih dok? Oke, tanda lahir itu ada 2 nih jenisnya. Ada yang berupa kelainan pada pigmen, yaitu termasuk salah satunya itu tai lalat nih. Jadi pigmennya berkumpul di satu tempat, jadi menyebabkan tai lalat. Nah, yang satu lagi itu bisa disebabkan karena kelainan pembuluh darahnya, kayak gitu. Jadi terjadi perubahan warna di kulit karena pembuluh darahnya. Kalau misalnya tanda lahir sendiri itu bisa dihilangin apa enggak dok? Bisa Oh dihilangin. bisa. Pakai apa nih dok? Dengan electrocauter itu nggak bisa ya. Oh itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau electrocauter itu lebih ke tai lalat. Nah, kalau misalnya yang diakibatkan oleh pembuluh darah, yang karena pembuluh darah itu bisa dibantu dengan laser, tindakan laser. Tapi memang yang perlu teman-teman ingat, ketika kita melakukan tindakan seperti treatment laser kayak gitu, harus butuh banget kesabaran dari teman-teman sekalian, karena bisa jadi itu lebih dari 3 kali treatment, atau bahkan ada yang bisa sampai berulang-ulang kali, nanti dia akan memudar kayak gitu. Jadi benar-benar teman-teman tuh harus sabar banget untuk menghilangkan tanda lahir tersebut. Nggak bisa sekali langsung hilang gitu ya dok, namanya juga kalau sekali hilang takutnya kulitnya malah kenapa-napa malah ya dok ya. Oh iya dok, kadang kan tai lalat itu ada yang di mata itu dok. Kalau itu berbahaya nggak sih dok? Kalau misalnya tadi nggak ada tanda-tanda yang menjurus ke keganasan, maaf, itu tuh sebenarnya nggak berbahaya, tapi memang mengganggu kosmetik dari teman-teman sekalian. Apalagi kalau misalnya ternyata tai lalat itu sampai menutup di mana kita tuh untuk proses melihat gitu kan. Kalau misalnya ada di kelopak banget itu kan bisa jadi menutupi visual kita ya. Oh iya, itu mungkin bisa
dilakukan pengangkatan dari tai lalat tersebut. Itu bisa pakai electrocauter juga dok kalau di bagian mata? Bisa sebenarnya, cuman kalau misalnya di situ kan lebih rawan ya, lebih rawan. Tapi dilakukannya juga dengan teknik electrocauter, tapi mungkin dengan teknik yang dari dokternya itu mencegah banget supaya nggak kena di bagian dalam. Oh iya, harus lebih hati-hati lah dok, tapi tetap bisa ya dok bisa. ya. Nah itu dia Behind Beauty Podcast kali ini. Itu tadi pertanyaan terakhir dari kami dok. Mungkin buat teman-teman Behind Beauty Podcast nih yang punya tai lalat atau tanda lahir ya dok, dan kurang percaya diri gitu kalau ada tai lalat dan tanda lahir itu, bisa menggunakan electrocauter ya dok. Dan yang pasti harus konsultasi dulu, konsultasinya sama dokter Aima dong di Plastetik Klinik Bendungan Hilir. Oke, terima kasih ya dok udah mau sharing di Behind Beauty Podcast. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton atau mendengarkan Behind Beauty Podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.